Di dalam agama tidak ada paksaan. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran. Jadi kembali lagi, pokok masalah riba itu sudah jelas diharamkan, jual beli dihalalkan. Kalau kita mau berpegang kepada aturan Allah, ya jauhi riba tersebut. Bebas riba, bebas utang. BRBU, pejuang dan dakwah anti riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sebaiknya kita sebagai mengaku orang-orang yang beriman tentunya tidak merasa bosan untuk selalu bersyukur, memberikan kata-kata pujian kepada Sang Kholik. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kita memberikan suatu pemahaman masalah riba. Riba itu sendiri sudah beratus tahun, hampir bisa dikatakan 1300 tahun yang telah disampaikan lewat wahyu dan disampaikan oleh Rasulullah SAW dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat kita Jibril alaihi wassalam. Dan itu adalah kehendak Sang Kholik, Sang pengatur kehidupan. Kenapa kita harus memahami atau harus mengikuti aturan-aturan Allah? Karena konsekuensinya kita sebagai orang muslim tentunya bagaimanapun juga tidak ada reserve atau tidak ada tawar-menawar lagi untuk mencapai sebagai orang yang insya Allah dikatakan Allah lalakum tatakun, orang yang akan menjadi paling bertakwa. Karena di ujung ayat Al-Isra juga sudah dikatakan bahwa orang yang paling inna akramakum indallah atqakum, bahwa Allah hanya akan melihat ketakwaan kepada hamba-hambanya, sejauh mana kita bertakwa kepada perintah-perintah beliau dan sejauh mana larangan-larangan yang kita hindari dari kehendak Allah tersebut. Jadi kalau kita kembali kepada pokok masalah, apakah itu riba yang kita sekarang setelah lihat faktanya di masyarakat yang begitu sudah meluas dan menjadi satu sistem ekonomi di negara manapun juga tidak terlepas dari sistem ekonomi ini. Sedangkan kalau kita berpijak sebagai mukmin tadi bahwa ada aturan Allah di dalam Al-Quran, jelas ayatnya di Al-Baqarah dan Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba apa itu. Kalau kita mau konsekuensinya sebagai orang muslim tentunya meyakini bahwa tidak ada keraguan sebagaimana di awal Al-Baqarah. Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi orang-orang mukmin. Masalahnya kita mau dianggap sebagai orang mukmin atau tidak, dan hanya dua pilihan. Dan Allah sendiri menciptakan di ayat yang lain, auzubillahi minasyaitonirrajim,
pegang kepada aturan Allah, ya jauhi riba tersebut. Sedangkan sekarang ini sudah merajalela, artinya sudah meluas seperti penyakit virus yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh siapapun. Siapapun sampai hari ini, baik itu penguasa pengusahanya sendiri sudah terikat, sudah terlibat dengan masalah riba. Cuman mereka itu berdalih bahwa itu loh sudah biasa, dan itu loh sudah ada kesepakatan saling ridho, saling menguntungkan. Ya, tapi menurut Allah tidak, karena itulah tadi penafsiran manusia. Kalau mau disebutkan sebagai kelompok yang kafirun dan mukmin, ya monggo, silahkan, tinggal pilih. Hidup adalah pilihan. Jadi kalau kita mau ngambil kesimpulan yang tidak perlu berpanjang lebar, kembali kepada kita pribadi masing-masing. Kemana arah tujuan kita? Apakah mau mengikuti aturan Allah atau mengikuti sebagian banyak orang-orang di masyarakat bahwa riba itu tidak apa-apa kalau bunganya kecil. Riba itu atau minjam uang ke bank itu halal saja sepanjang ada keridoan, ada keikhlasan kedua belah pihak. Nah, penafsiran-penafsiran yang begitu tadi yang tidak sesuai menurut Allah, karena kita tahu sendiri juga siapa yang menciptakan sistem perbankan itu, dan siapa yang kehendak Allah yang bagaimana yang lewat Rasulullah tadi disampaikan wahyu bahwa riba itu dah jelas diharamkan. Jadi kalau kita mau berpegang kepada aturan Allah, ya taatlah kepada Allah, supaya kita insya Allah di dunia dan akhirat nanti dikelompokkan menjadi orang-orang mukmin. Jadi kembali lagi apa artinya? Kembali kepada pribadi-pribadi memandang apakah ini sesuatu yang harus diikuti atau tidak. Kalau kita mau mengikuti juga apa dasarnya, dan tadi sudah saya sampaikan ayatnya di Ali Imran, Al-Baqarah juga sudah jelas. Kalau kita mau mengikuti sesuatu atau pemahaman dari seseorang atau yang saya sampaikan ini, silahkan, dalil sudah jelas, tinggal pilihan kepada kita masing-masing lagi. Sudah banyak contoh baik di masyarakat kecil sampai ke negara bahwa yang namanya riba, bahwa riba itu sudah diharamkan karena jelas ada kezaliman di situ, ada kebodohan, karena itulah diharamkan oleh Allah. Karena Allah sendiri menghendaki bahwa logika itu harus dipakai. Tidak semua wahyu itu menjadi dogma saja, tapi silahkan kita kaji sistem yang mana yang lebih menguntungkan. Apakah sistem ekonomi Islam, apakah sistem ekonomi kapitalis yang dengan dunia perbankan, dengan dunia leasingnya atau segala macam masalah yang ada sekarang. Kita buktikan bahwa ekonomi prinsipnya ekonomi Islam tidak ada kata menzolimi atau merugikan dari salah satu pihak. Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan zolim, artinya tidak boleh menipu atau membodohin atau mengelabui dari pihak salah satu, kecuali dalam transaksi jual beli yang dilandasi suka sama suka, ikhlas sama ikhlas, dan saling menguntungkan. Jadi prinsipnya muamalah transaksi jual beli di dalam Islam prinsipnya jelas, saling menguntungkan, saling tidak ada yang dirugikan, dizolimi. Tetapi kalau di dalam kapitalis jelas bertolak belakang. Apa sebab? Karena itu tadi, kalau kapitalis boleh dibuktikan. Kita umpamanya ngambil KPR, kita macet dalam angsuran tahun kelima atau tahun keempat, sedangkan kita akadnya mengambil akad 10 tahun, tapi di tahun kelima sudah macet. Apa yang zalim dari pihak bank tersebut? Rumah kita disita, dilelang, uang kita hilang. Tetapi di dalam Islam tidak begitu. Nah, itulah yang saya katakan bertolak belakang, 180 derajat bertolak belakang betul-betul. Jadi kembali kepada kita lagi, saya akan simpulkan bahwa pilihan ada di kita.
ini karena masalah bukan qada dan qadar. Allah sudah menentukan bahwa kita diqada sama Allah dalam lingkungan ini, tapi kita harus berusaha. Ikhtiar kita sejauh mana kita harus berdakwah menyadarkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih minim pengetahuannya tentang riba. Mari kita bersama-sama dakwah. Mudah-mudahan sedikit dari yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf, ada kata-kata yang kurang pantas, yang ada salah itu kesalahan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RBU, bebas riba, bebas hutang. BRBU, pejuang dan dakwah anti riba. BRBU, bebas riba, bebas hutang.